Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Zizi, staf B2B. Nah, di sini akan membahas mengenai brand yang ada di perusahaan kami, yaitu brand Elzata dan Dauki. Nah, teman-teman, di sini kita akan mulai terlebih dahulu tentang mengetahui brand atau DNA brand kita, yaitu ada Elzata dan Dauki. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk Elzata tersendiri, nah brand Elzata ini sudah ada kurang lebih sampai sekarang sudah 11 tahun. Nah, untuk brand image-nya itu Elzata target marketnya itu untuk wanita, kemudian keluarga muslim, dan target usianya itu dari usia 25 sampai 55 tahun. Atau bahkan sekarang anak-anak muda juga sudah banyak menggunakan produk-produk Elzata. Namun ini yang saya jelaskan adalah DNA brand ketika awal kita buat, yaitu target marketnya itu di usia 25 sampai 55 tahun. Nah, terus target demografinya itu adalah wanita, keluarga, dan perkotaan. Kenapa keluarga? Karena untuk brand Elzata ini kita tidak hanya mempunyai produk-produk untuk wanita saja, akan tetapi lengkap untuk satu keluarga. Ada baju koko, ada baju anak laki-laki maupun baju anak perempuan, kita menyediakannya. Nah, terus untuk brand karakternya tersendiri adalah perempuan, keluarga, terus fashion, dan juga vibe. Nah, terus untuk jenis-jenis produknya tersendiri untuk Elzata itu banyak sekali, teman-teman. Ada scarf atau segi empat, terus ada gamis, ada pasmina juga, ada bergo, sama ada tunik, terus ada men, ada jatamen yang tadi sudah saya sampaikan, ada produk-produk untuk kids juga. Terus sedangkan, nah ini ada beberapa contoh display-display produk Elzata yang kita punya. Yang sebelah sini nih, sebelah kanan, ini adalah salah satu contoh produk sarimbit. Nah, Elzata itu sangat ciri khasnya dengan sarimbit atau scarf motifnya. Nah, kalau untuk sarimbit ini biasanya kami mengeluarkan di season lebaran. Jadi bisa samaan nih satu keluarga, baik dari ibu, bapak, dan anak kecilnya juga kita menyediakan. Nah, selain itu ini juga ada outfit-outfit Elzata yang bisa dipakai casual maupun acara formal. Ini merupakan kampanye Elzata, juga tunik-tunik Elzata yang berbahan motif. Dan kita juga menyediakan scarf untuk sekolah, bahkan bergo-bergo untuk sekolah juga kita ada. Sekarang kita lanjut ke brand yang satunya lagi, yaitu brand Dauki. Nah, ini sangat jelas sekali perbedaannya dengan Elzata ya. Nah, untuk Dauki tersendiri dia target marketnya itu wanita aktif, makanya baju-bajunya itu lebih fashion, lebih casual. Nah, terus untuk target usianya juga usia dari 25 sampai 35 tahun. Sama seperti Elzata, untuk sampai sekarang alhamdulillah banyak sekali usia-usia yang anak muda, bahkan remaja, atau sampai ibu rumah tangga yang menggunakan koleksi-koleksi Dauki, mau itu perempuan aktif ataupun anak sekolahan. Sekarang mereka sudah mulai menggunakan produk-produk Dauki. Terus target demografinya itu wanita urban. Kenapa wanita urban? Karena pada dasarnya Dauki itu target marketnya di perempuan aktif, maka sangat berkesinambungan dengan wanita-wanita urban gitu. Terus brand karakternya kan tadi kalau Elzata itu keluarga, anggun, perempuan. Nah, kalau Dauki ini dia lebih aktif, dinamis, terus lebih stylish. Ini cocok banget kan untuk anak-anak muda. Terus playful dan young. Nah, terus untuk core produknya tersendiri, ini Dauki menyediakan beberapa jenis produk. Itu ada scarf, ada fans, ada gamis, ada skirt, terus ada tunik, ada bergo juga. Nah, boleh next. Nah, ini untuk beberapa gambaran produk-produk Dauki yang kita punya. Nah, ini ada baju untuk sporty juga. Ini baju-baju untuk kegiatan-kegiatan di luar rumah. Ini juga ada baju-baju untuk kegiatan aktif juga. Dan ada baju-baju formal seperti blazer, palazzo
dan yang lainnya. Dari tampilannya saja teman-teman sudah sangat jelas ya perbedaannya Elzata dan Dauki. Nah, kalau Elzata tadi kita lebih ingin mengarah ke wanita-wanita yang anggun, terus sisi keluarganya juga dapat. Nah, sedangkan kalau untuk Dauki ini betul-betul target marketnya itu adalah perempuan-perempuan aktif atau wanita-wanita urban. Next, nah di brand Elzata dan Dauki ini teman-teman, apalagi di store kita mempunyai beberapa tipe-tipe customer. Nah, ini kita ada 3 tipe customer yang sudah kita handle sampai saat ini, yaitu ada agen, ada member, sama ada retail. Nah, terus apa sih perbedaan ketiga ini? Nah, di sini kita akan bahas untuk agen tersendiri. Nah, agen tuh dia mendapatkan keuntungan sebesar 30% setelah 30% maksudnya dari net sales dia diskon 30%. Terus di 30%-nya itu dari harga label. Nah, gimana sih cara mau menjadi agen? Mudah sekali teman-teman. Untuk menjadi agen hanya perlu berbelanja minimal net di 3 juta rupiah. Net ya, bukan gross. Netnya itu di 3 juta rupiah pembelanjaan awal. Terus untuk selanjutnya si agen ini ada target per bulannya itu harus belanja di minimal 3 juta. Nanti untuk bulan-bulan selanjutnya nih setelah awal belanja pertama 3 juta untuk mengejar achievement bulan selanjutnya di 3 juta rupiah, agen berhak melakukan transaksi minimal 1 kali transaksinya itu di 500 ribu rupiah net. Nah, jadi dalam 1 bulan untuk mengejar target minimal 3 juta, agen bisa nyicil belanja 1 kali transaksinya minimal di nominal 500 ribu rupiah. Gitu. Yang penting dalam 1 bulan agen tersebut bisa achieve minimal nominalnya 3 juta. Terus jumlah kuantiti agen itu cukup besar dan juga nih keuntungan untuk agen bisa mendapatkan informasi tambahan juga dari para SA yang ada di toko. Nah, itu beberapa keuntungan menjadi agen Elzata ataupun Dauki. Nah, untuk agen juga biasanya kita memberikan media-media seperti ada spanduk agen resmi Elzata maupun spanduk agen resmi Dauki. Sekarang kita bahas mengenai member. Nah, apa sih member itu? Nah, member itu customer yang sering berbelanja atau continue berbelanja ke toko kita. Nah, dan untuk member ini kita mempunyai kartu tanda identitas member, yaitu adalah ada kartu member. Nah, apa aja sih keuntungannya? Ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama, member itu mendapatkan informasi produk lebih awal dan lengkap. Kok bisa? Nah, jadi setiap member yang terdaftar di Elzata maupun Dauki, semua kontak personnya atau kontak WhatsApp-nya tim SA menyimpan. Jadi ketika ada produk baru yang masuk ke toko, tim SA akan menginformasikan kepada member-member sehingga member dapat mendapatkan informasi lebih cepat dibandingkan customer-customer atau new customer yang datang ke toko. Yang terus yang kedua, kesempatan untuk mendapatkan produk lebih awal. Nah, kan karena Elzata dan Doli kan kadang untuk ketersediaan size setiap tokonya itu berbeda ya. Nah, ini untuk member nih karena sudah dikasih informasi lebih awal, terus bisa transaksi via chatting juga, nanti dibantu sama tim SA-nya untuk pembayarannya bisa transfer dan barangnya bisa dikirim sehingga untuk member itu akan mendapatkan produk lebih cepat dan tidak akan kehabisan. Gitu. Terus yang kedua ada hadiah khusus member melalui poin reward. Nah, kan untuk sekarang member Elzata itu ada yang namanya program pengumpulan poin. Untuk pengumpulan poin ini 1 poin hanya dengan belanja 20.000 aja. Jadi kalau member berbelanja 100.000 dalam nominal 100.000 berarti mendapatkan 5 poin. Nah, itu nanti kita tuh ada program-program untuk penukaran poin dan hadiahnya juga beragam. Gitu. Setiap seasonnya itu hadiahnya akan berbeda-beda. Entah itu dapat peralatan elektronik atau dapat smartphone atau dapat hadiah jalan-jalan gratis bersama Elzata. Itu nanti untuk rewardnya itu akan berbeda setiap tahunnya.
Sekarang kita bahas yang retail. Nah, retail ini dia customer yang sekali, dua kali, atau bahkan new customer yang baru datang ke toko, yang orang lagi lewat tiba-tiba lihat toko LZ akhirnya mampir dan membeli. Nah, itu kita bilang sebagai retail. Nah, sebetulnya untuk customer jenis retail ini bisa kita follow up dan bisa kita jadikan member. Member juga kita bisa jadikan sebagai agen. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk di LZT maupun Dahuki kita mempunyai tiga tipe customer. Ada agen, member, dan retail. Kita boleh next. Seberapa penting sih customer bagi kita ini yang ada di brand? Ini banyak sekali teman-teman dan sangat penting. Ada beberapa poin yaitu sebagai fungsi, sebagai sumber penghasilan utama. Karena kan ada produk, harus ada customernya juga. Ketika tim back office sudah menyiapkan produk dengan sebaik mungkin, maka di situ kita sangat memerlukan customer yang bisa membeli produk yang telah kita sediakan. Terus customer juga sangatlah penting karena mereka merupakan penentuan hidup dan matinya sebuah perusahaan. Kalau customernya gak ada, gimana kita mau dapat omset gitu. Makanya teman-teman di sini kita harus betul-betul bisa memanage dan menjaga hubungan dengan customer. Terus yang poin ketiga adalah customer berkuasa penuh untuk menentukan pilihan dan keputusannya. Makanya tim SA juga kita nanti akan bekali dengan berbagai macam knowledge agar bisa memberikan solusi atau bahkan melayani customer dengan senang hati, bahkan memberikan kepuasan kepada customer. Terus yang terakhir adalah semua orang berebut dan berlomba untuk memanjakannya. Apalagi sekarang banyak sekali lokal brand yang bermunculan. Nah, sehingga customer juga sangat mempunyai beragam pilihan, sehingga kita harus betul-betul memanage dan menjaga customer kita agar tetap bisa belanja continue setiap minggunya, bahkan setiap bulannya tuh customer pasti ada datang ke toko. Seperti itu.